Halo, Assalamualaikum. Bengkak merupakan salah satu masalah yang sering timbul pada pasien gagal ginjal. Bengkak ini bisa terdapat pada area kaki, tangan, wajah, maupun perut. Lalu bagaimana agar pasien gagal ginjal ini terbebas dari bengkak? Bersama saya Nurse Ranu dan tentunya di channel Ranu GS. Di video kali ini saya akan membahas tips bebas bengkak untuk pasien gagal ginjal yang telah menjalani terapi hemodialisa atau cuci darah. Tapi sebelum saya mulai videonya, buat Anda yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar Anda bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Oke, langsung saja kita mulai videonya, tapi sebelum itu seperti biasa ya, kita intro dulu. Oke, tips pertama agar pasien gagal ginjal terbebas dari bengkak adalah menentukan berat badan kering. Apa itu berat badan kering? Berat badan kering merupakan angka berat badan di mana tidak terdapat keluhan-keluhan seperti bengkak. Bengkak yang ada di kaki, di tangan, di wajah, ataupun bengkak yang ada di perut atau sering disebut juga asites. Lalu juga tidak ada keluhan seperti sesak nafas, terutama jika berbaring dalam keadaan lurus tanpa bantal. Karena jika berbaring lurus tanpa bantal masih sesak, itu tandanya ada penumpukan cairan di paru-paru Anda. Kemudian juga tidak merasakan keluhan seperti mual, muntah, dan juga kram otot. Jadi berat badan kering itu misalkan 50 kg. Nah, pada berat 50 kg itu Anda tidak merasakan keluhan seperti bengkak-bengkak ataupun sesak nafas dan juga seperti mual ataupun kram. Nah, itu yang namanya berat badan kering. Berat badan kering yang misalnya 50 kg tadi itu diusahakan untuk dipertahankan selama tindakan HD ataupun dalam kesehariannya dari HD yang satu ke HD berikutnya. Tips yang kedua adalah tentukan kebutuhan cairan harian. Nah, cara menentukan kebutuhan cairan dalam sehari ini adalah dengan cara menampung air seni atau air kencing Anda dalam 1 kali 24 jam. Misalkan Anda bangun tidur itu jam 5 pagi. Nah, ketika bangun tidur dan Anda ingin kencing, itu air kencingnya itu ditampung di dalam botol. Bisa botol air mineral ya. Nah, itu ditampung ke dalam botol, terus kemudian dalam sehari itu kalau Anda ingin kencing, itu kencingnya ditampung di botol air mineral tersebut, ditampung terus gitu ya, jangan ada yang dibuang. Nah, nanti sampai keesokan harinya jam 5 pagi lagi, itu nanti dilihat seberapa banyak kencing yang dapat Anda keluarkan dalam satu botol mineral tersebut. Nah, itulah yang menentukan Anda bisa minum dalam sehari, kira-kira segitu. Misalkan bisa menampung setengah botol air mineral dalam ukuran 600 ml, nah itu berarti Anda harus minum dalam sehari itu paling tidak setengah dari botol air mineral. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih berarti Anda akan mengalami kelebihan cairan. Tips yang ketiga adalah pastikan kebutuhan albumin dan natrium Anda terjaga. Albumin merupakan protein dalam darah yang berfungsi untuk menjaga cairan agar tidak keluar ke jaringan lain. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jika Anda memasukkan air ke dalam kantong plastik atau ke dalam botol, nah itulah si albumin itu melapisi air tersebut atau sebagai plastik tersebut agar air tidak rembes kemana-mana. Jika kondisi albumin ini berkurang atau kandungan albumin ini berkurang dalam darah, maka cairan yang ada di dalam darah ini bisa merembes kemana-mana, termasuk merembes di bawah jaringan kulit, sehingga menyebabkan Anda menjadi bengkak. Nah, itulah pentingnya menjaga kadar albumin agar tidak berkurang. Caranya gimana? Caranya dengan asupan protein hewani yang banyak gitu, misalkan seperti putih telur, ikan, maupun daging. Nah, penting juga untuk mengecek kadar albumin Anda. Jika berkurang, bisa konsultasikan ke dokter. Mungkin dokter akan memberikan transfusi albumin, atau biasanya di unit HD itu kan diberikan asam amino ya.
cairan yang berbentuk seperti infus itu, tapi di dalamnya adalah protein. Itu kan biasanya diberikan kalau di unit HDC itu biasanya sebulan sekali. Nah, itu kan fungsinya untuk menjaga agar kebutuhan protein pasien hemodialisa itu tetap terjaga, sehingga terbentuknya albumin itu bisa terjaga dan tidak berkurang kadar albuminnya dalam darah. Nah, kemudian garam atau natrium. Garam berfungsi untuk menjaga cairan tubuh agar tetap pada tempatnya. Nah, namun apabila seorang pasien gagal ginjal ini kelebihan garam atau kelebihan natrium, suka makanan yang asin-asin, nah ini akan menyebabkan garam ini mengikat cairan. Nah, garam yang sifatnya mengikat cairan ini nanti akan susah dikeluarkan pada saat hemodialisa atau pada saat cuci darah. Sehingga penting sekali untuk pasien gagal ginjal ini untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak garam, seperti makanan-makanan yang asin ataupun makanan-makanan olahan, ataupun juga seperti mie instan gitu ya, itu kan banyak mengandung garam. Dan juga garam itu dapat menyebabkan cepat haus ya. Jadi kalau makan makanan yang tinggi garam itu nanti kita akan cepat haus, sehingga kalau haus kita akan minum yang banyak gitu ya. Nah, kalau kita kebablasan minum gitu nanti bisa menyebabkan bengkak. Oke, tips yang terakhir atau tips yang keempat adalah tidak bolos HD. Nah, tidak bolos HD ini sangat penting karena pasien gagal ginjal yang sudah menjalani terapi hemodialisa ini harus rutin ya menjalani hemodialisa, karena jika tidak nanti cairannya akan menumpuk. Karena hemodialisa merupakan terapi pengganti ginjal yang salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi cairan. Jadi penting sekali untuk disiplin tidak bolos HD, dan juga disiplin seperti yang sudah saya katakan tadi ya, disiplin makannya yang tinggi protein, dan juga disiplin dalam asupan cairan, dan juga disiplin dalam mengurangi garam gitu. Oke, tadi saya sudah berikan tips-tips untuk pasien gagal ginjal yang telah menjalani terapi cuci darah agar tidak bengkak. Nah, semoga tips ini bermanfaat ya buat Anda para penyintas gagal ginjal agar Anda tidak bengkak lagi. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Ranu GS dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan juga buat Anda yang masih bingung gitu ya, gimana cara tips untuk mengatasi bengkak ini, Anda bisa drop di kolom komentar atau juga bisa DM saya di akun Instagram saya @ranu_gadis. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Ranu, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.